sebelum kita memasuki lebih mendalam mengenai pasar keuangan, tentunya saya akan membahas dulu tentang manajer keuangan. Manajer keuangan itu akan berusaha menginformasikan hasil yang sudah dicapai kepada investor atau ke pasar keuangan agar harga saham meningkat. Sebab dalam bab ini kita akan membicarakan peranan manajer keuangan yang bisa dilihat sebagai jembatan antara perusahaan dengan pasar keuangan. Maka dari itu kita akan membahas pasar keuangan. Pada pasar keuangan itu kita nanti bisa mendefinisikan yaitu sebagai bertemunya pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Di pasar keuangan tersebut akan terjadi sebuah transaksi, yaitu pihak defisit dana memperoleh dana dari pihak surplus dana. Dengan kata lain, mobilisasi dana akan terjadi pada situasi tersebut meskipun ada dua pihak utama yang terlibat dalam pasar keuangan. Untuk memfasilitasi aliran dana tersebut, banyak pihak yang terlibat, khususnya lembaga perantara keuangan yang muncul untuk membantu mengefektifkan aliran dana dari pihak surplus kepada pihak defisit dana. Pada hal ini tentunya dalam pasar keuangan tersebut aliran dana diperlancar dengan munculnya instrumen keuangan. Instrumen keuangan tersebut yaitu adalah sekuritas atau surat berharga. Instrumen keuangan pada dasarnya merupakan surat perjanjian yang melibatkan pihak surplus dengan defisit dana. Dalam kaitannya itu adalah mengenai aliran dana. Kemudian kita masuk ke pembahasan jenis pasar keuangan. Nah, di dalam pasar keuangan kita bisa dilihat melalui beberapa dimensi ya. Yang pertama itu adalah dimensi pasar model versus pasar utang. Kemudian ada pasar spot dan pasar forward. Ya. Pada pasar model versus pasar uang ya, ini adalah pasar keuangan di mana diperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang. Pasar keuangan adalah pasar keuangan di mana diperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek. Kemudian pada hal ini tentunya contohnya bisa kita sebut saja bahwa obligasi, kemudian obligasi ini karena jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Kemudian instrumen jangka pendeknya adalah commercial paper karena CP jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tentunya dalam kenyataannya tidak ada pemisahan yang jelas antara pasar uang dengan pasar modal karena keduanya itu bisa saja terjadi pada waktu dan tempat yang bersamaan. Untuk pasar spot dan pasar forward itu sendiri itu adalah pasar ya di mana penyelesaian itu terjadi saat ini. Untuk pasar forward adalah pasar di mana penyelesaian itu terjadi beberapa saat mendatang, sedangkan kontrak itu ditetapkan saat ini. Contoh kedua pasar tersebut bisa saja misalkan ya saya ingin membeli dolar Amerika Serikat sebanyak 1000 US dollar ya. Saya pergi ke bank terdekat menanyakan harga kurs dolar tersebut. Nah, kurs tersebut adalah sebesar 8.500
sampai dengan 8.750 per dolarnya. Yang berarti saya harus membayar 8.750 jika ingin membeli dolar dengan kurs penawaran indeks ya. Dan saya akan menerima 8.500 jika saya menjual dolar. Karena saya ingin membeli dolar, maka saya menyerahkan 8.750.000 ya, karena dari 870.000 dikali dengan 1.000 dolar itu adalah 8.750.000, dan saya memperoleh 1.000 dolar saat itu juga. Nah, pasar semacam ini itu dinamakan sebagai pasar spot. Kemudian jika transaksi cukup besar, misalkan membeli dengan 10 juta US dollar, barangkali penyelesaian transaksi itu tidak terjadi saat itu juga, tetapi 2 hari berikutnya. Nah, untuk pasar forward itu mempunyai karakteristik yang lain. Misalkan kurs 3 bulan forward rupiah per dolar itu adalah 9.000 sampai dengan 9.200 per dolarnya. Kurs tersebut itu ditentukan di pasar. Jadi bisa saya contohkan bahwa misalkan saya ingin membeli 3 bulan dolar forward, saya datang ke bank. Saat ini saya hanya praktis menandatangani kontrak tersebut. Jadi tidak ada penyelesaian atau penyerahan barang saat ini. Kontrak tersebut mengatakan bahwa 3 bulan mendatang saya akan membeli 1 US dollar dengan menyerahkan 9.200. Nah, 3 bulan mendatang saya akan menyerahkan 9.200 dan saya akan menerima 1 US dollar. Tentunya timbul pertanyaan, apa manfaat pasar semacam itu? Ya, tentunya pasar forward ini mempunyai banyak manfaat seperti manajemen risiko. Untuk itu kita akan melanjutkan kepada jenis pasar keuangan selanjutnya. Nah, untuk pasar perdana dan pasar sekunder, kemudian pasar OTC dan pasar dengan lokasi tertentu. Saya akan membahas dulu mengenai pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, pasar perdana itu adalah pasar yang baru go publik ya. Dia menjual sahamnya ke publik. Nah, perusahaan akan melewati kedua pasar tersebut. Sedangkan pasar sekunder itu adalah pasar yang telah memperoleh izin. Investor yang membeli di pasar perdana bisa menjual sahamnya kepada investor lain. Kemudian transaksi jual beli itu akan terjadi di pasar tersebut. Contohnya bisa saja perusahaan sekuritas ya, itu bisa Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, kemudian Merrill Lynch, kemudian juga bisa Goldman Sachs ya. Kenapa mesti menggunakan perusahaan sekuritas? Itu karena perusahaan sekuritas itu berpengalaman dalam hal jual beli sekuritas. Sedangkan perusahaan yang mempunyai pengalaman yang sedikit dalam hal menjual sekuritas, apalagi jika go publik, itu merupakan keputusan pertama kali, perusahaan bisa menjual sahamnya ke perusahaan sekuritas pada pasar perdana. Setelah perusahaan sekuritas itu membeli saham tersebut, perusahaan sekuritas tersebut akan menjual saham tersebut. Untuk itu, perusahaan sekuritas tersebut itu akan menjual saham yang dibelinya ke publik. Biasanya investor yang mempunyai koneksi ke perusahaan sekuritas
bisa membeli langsung ke perusahaan sekuritas tersebut. Sedangkan untuk investor biasanya juga bisa membeli langsung ya, tetapi biasanya ada penjatahan tertentu. Nah, setelah melewati tahapan itu tentunya perusahaan biasanya ingin mencatatkan ya saham di bursa keuangan. Kemudian juga saham bisa diperjualbelikan di bursa keuangan. Perusahaan biasanya akan meminta izin kepada Bursa Efek Jakarta setelah memperoleh izin investor yang membeli di pasar perdana ya. Jadi bisa menjual sahamnya tersebut kepada investor lain. Kemudian untuk transaksi jual beli tentunya akan terjadi di pasar tersebut. Pasar tersebut juga dinamakan sebagai pasar sekunder. Jadi harga-harga saham yang kita lihat di koran, kemudian di televisi, nah itu merupakan harga yang terbentuk di pasar sekunder. Kemudian untuk pasar OTC dan pasar dengan lokasi tertentu itu adalah beberapa pasar keuangan mempunyai lokasi tertentu. Contohnya saya kasih di sini itu adalah Bursa Efek Jakarta ya. Kemudian Bursa Efek Jakarta ini itu adalah tempatnya saham diperjualbelikan. Dia mempunyai lokasi tertentu yaitu di Jakarta di Jalan Sudirman dengan bangunan tertentu. Sebagai contoh, pasar valuta asing itu mempunyai lokasi juga tersebar di dunia. Pedagang falas itu dihubungkan satu sama lain dengan menggunakan terminal komputer. Jadi order beli atau jual akan dilakukan melalui komputer, yang kemudian itu akan diteruskan kepada pedagang lainnya di Hong Kong ya. Itu misalkan di Paris, kemudian misalkan di Korea. Praktis tidak ada lokasi yang terpusat untuk pasar semacam itu. Jadi pasar semacam itu juga biasa disering dengan over the counter market, yaitu untuk pasar OTC dan pasar dengan lokasi tertentu. Kemudian mengenai pasar valuta asing ya, atau biasa kita sebut adalah falas. Di dalam instrumen ini itu yang diperdagangkan di pasar keuangan biasa beragam ya, seperti saham, kemudian obligasi, commercial paper, kemudian juga ada mata uang asing ya. Pasar falas memperdagangkan mata uang asing pada intinya ya. Jadi kenapa ada pasar valuta asing itu karena di dunia ini banyak mata uang yang berbeda. Kemudian seseorang pergi ke negara tertentu, kemudian dia mempunyai daya beli di negara lain. Nah, untuk itu mereka harus membeli mata uang yang ada di negara tersebut. Pasar valuta asing itu akan memfasilitasi pertukaran mata uang yang berbeda tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai perantara keuangan. Nah, di dalam perantara keuangan ini itu adalah lembaga atau pihak yang menjembatani pihak surplus dengan pihak defisit dana. Pihak perantara akan membantu mengefektifkan aliran dana di pasar keuangan. Ini ada tipe perantara keuangan. Jadi yang pertama itu adalah perantara keuangan yang tidak mengubah klaim atau sekuritas. Kemudian yang kedua itu adalah perantara keuangan yang mengubah klaim. Kemudian yang ketiga
ada dua aja ya. Jadi ada dua perantara keuangan. Di dalam perantara keuangan tadi kemudian kita memasuki tentang pembahasan yang perantara keuangan yang tidak merubah klaim. Dalam hal ini tentunya perantara keuangan yang menjembatani pihak ya, yang menjembatani pihak defisit dengan surplus tanpa mengubah klaim. Sebagai contoh misalkan ini yang saya kasih contoh adalah broker ya. Jadi broker ini bertugas hanya menjembatani dua pihak tersebut. Misalkan perusahaan itu mengeluarkan obligasi broker hanya menghubungkan antara perusahaan dengan investor. Broker itu tidak melakukan apa-apa terhadap obligasi tersebut karena obligasi itu dikeluarkan oleh pihak pertama, maka obligasi tersebut dinamakan sebagai sekuritas primer. Contoh lain ya dari perantara keuangan ini tentunya adalah dealer. Jadi perusahaan sekuritas ya, mereka juga tidak mengubah klaim yang mereka bantu menjualkan. Jadi perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai penjamin emisi, sebagai contoh misalkan membantu menjualkan saham ya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, yang dijual kepada investor. Jadi perusahaan tersebut tidak mengubah saham yang dijualnya. Kemudian untuk perantara keuangan yang mengubah klaim sendiri, teman-teman ya, ini adalah perantara membantu memecahkan masalah tersebut dengan jalan mengubah klaim sekuritas primer menjadi ekuritas sekunder. Sebagai contohnya, saya kasih di sini adalah bank menerbitkan deposito atau tabungan yang ditawarkan kepada penabung. Nah, di dalam hal ini tentunya perantara keuangan jenis ini itu akan membantukan pemecahan permasalahan ya. Jadi karakteristik semacam ini juga disenangi oleh investor, terutama investor kecil. Kemudian bank tentunya mengumpulkan dana tersebut. Setelah mengumpulkan dana tersebut, bank akan memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan jangka waktu 20 tahun senilai misalkan 1 miliar. Pinjaman tersebut merupakan instrumen sekunder karena bank mengeluarkan sekuritas tersebut dan diberikan kepada perusahaan. Perhatikan ya bahwa bank itu mengubah klaim dari tabungan menjadi pinjaman. Dengan munculnya bank, aliran dana itu akan menjadi semakin efektif. Dana yang sebelumnya tidak tersalur kemudian bisa saja tersalurkan ke perusahaan. Kemudian kita akan membahas mengenai manfaat perantara keuangan. Secara spesifik ya, berikut ini manfaat yang diberikan oleh lembaga perantara keuangan. Meskipun demikian ya, dalam situasi tertentu, kemudian dalam manfaat tertentu itu diberikan lebih efektif oleh lembaga keuangan yang mengubah klaim. Jadi di sini manfaatnya itu adalah ada dominasi, kemudian likuiditas, kemudian ada pengawasan, ada biaya transaksi, dan tipe lembaga perantara keuangan. Saya akan menjelaskan satu persatu dulu. Jadi di dalam dominasi, instrumen keuangan itu bisa diciptakan dengan dominasi yang berbeda-beda, mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang sangat besar. Tabungan itu bisa saja menjadi contoh ya produk keuangan dengan didominasi kecil ya. Jadi bank bisa menerima tabungan jika kita mempunyai uang. Jadi misalkan 100.000 ya. Jadi produk keuangan yang dikeluarkan oleh hedge fund yang
dikhususkan untuk investor bisa mencapai misalkan 1 US dollar atau 1 US juta dolar ya. Nah, itu untuk dominasi. Untuk likuiditas sendiri itu adalah investor kecil ya yang menginginkan tabungan yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Dengan kata lain, maksudnya di sini adalah investor tersebut menginginkan produk keuangan atau instrumen keuangan yang mempunyai jangka waktu yang pendek. Sebaliknya, perusahaan menginginkan pinjaman dengan jangka waktu panjang, misal 30 tahun ya. Jadi keduanya itu akan bertemu langsung, maka tidak akan ada transaksi karena keduanya mempunyai preferensi jangka waktu yang berbeda. Kemudian untuk monitor, pengawasan, di dalam hal ini investor individual yang mempunyai dana kecil ya, misalkan tadi adalah 1 juta, itu tidak mempunyai kemampuan dan kemauan yang untuk memonitor perusahaan yang meminjam dananya. Pertama, bisa saja investor tersebut barangkali bukan merupakan investor yang canggih. Kemudian yang kedua, bisa saja persoalan free rider ya. Jadi jika ada banyak investor kecil, maka akan saling menunggu ya. Jadi jika salah satu ada yang melakukan pengawasan, tentunya investor kecil lainnya pun tidak perlu melakukan pengawasan. Untuk yang biaya transaksi sendiri, ini adalah lembaga keuangan bisa memperkecil biaya transaksi per unit ya. Dengan kata lain, terjadinya economies of scale. Jadi untuk pemrosesan biaya transaksi dan biaya lainnya. Sebagai contoh, bisa saja pengeluaran uang sebesar 1 juta itu akan nampak besar untuk investor kecil, tetapi jumlah tersebut tidak akan menjadi masalah untuk perusahaan dengan aset misalkan adalah 10 triliun. Itu adalah untuk biaya transaksi. Terus bagaimana untuk tipe lembaga perantara keuangan? Di dalam kategori perantara keuangan ya, ini adalah mengubah klaim dan yang mengubah klaim, maksudnya yang tidak mengubah klaim dengan yang mengubah klaim, tentunya ini akan membicarakan tentang lembaga perantara keuangan ya. Jadi ada beberapa lembaga perantara keuangan, yang paling dikenal adalah bank. Di samping bank juga ternyata ada asuransi, kemudian perusahaan sekuritas, serta perusahaan investasi yang biasa disebut dengan reksadana. Jenis instrumen keuangan ya, ini ada instrumen pasar keuangan, kemudian ada yang namanya instrumen pasar modal. Di dalam instrumen pasar keuangan itu adalah sertifikat Bank Indonesia. Kemudian ada commercial paper, kemudian ada ekspektansi bank, kemudian juga ada certificate of deposit ya. Yang kelima juga adanya repurchase agreement ya. Jadi itu adalah contoh-contoh instrumen pasar uang. Di dalam pasar modal itu contohnya ada obligasi, kemudian saham preferen dan saham biasa. Oke, di sini dulu pembahasan kita tentang pasar keuangan. Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu